Namun oh namun ternyata welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang penemuan-penemuan yang masih menjadi misteri dan menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bumi yang kita tempati ini banyak sekali menyimpan misteri. Selama beberapa peradaban manusia, selalu tercipta hal-hal baru yang menjadi terobosan dan bermanfaat di eranya. Dan di masa kini, manusia masih bertanya-tanya, bagaimana sih peradaban zaman dulu dan peninggalan-peninggalan apa sih yang eksis pada zamannya. Nah, sehingga banyak sekali para arkeolog dan bahkan para peneliti melakukan penggalian besar-besaran untuk mengetahui peninggalan-peninggalan masa lalu. Nah, meskipun teknologi sudah canggih di era modern seperti ini, tapi banyak sekali peninggalan-peninggalan atau penemuan-penemuan yang ditemukan para arkeolog dan bahkan para ilmuwan, tapi kayak yang, penemuan apa sih? Ini bagaimana sih? Nah, dari situ banyak sekali menimbulkan pertanyaan besar di kalangan ilmuwan dan juga para peneliti. Dan bahkan ada beberapa penemuan-penemuan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dari segi pembuatan, segi bahan baku, tujuan, cara, dan bahkan kegunaan dari penemuan tersebut. Dan jika teman-teman penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Kalau selama ini kita berpikir kota Atlantis adalah salah satu kota yang tenggelam di bawah air, kita salah besar, dan aku juga salah besar. Dikarenakan selama ini kan aku berpikir kayak yang, mungkin hanya kota Atlantis yang tenggelam di bawah air. Namun sebenarnya di lepas pantai Israel ada sebuah desa yang tenggelam di bawah laut yang bernama Ruins of the Atlit-Yam. Ruins of the Atlit-Yam adalah sebuah desa Neolitik kuno yang seluruh desanya itu terendam oleh air. Nah, jadi situs ini ditemukan pada tahun 1984 di lepas pantai Israel. Nah, jadi struktur dari reruntuhan ini masih tetap terjaga, dan bahkan saat penemuannya pertama kali, peneliti-peneliti dibuat sangat terkejut. Karena kenapa? Karena mereka menemukan kerangka yang diduga adalah ibu dan juga anak. Keduanya ini diperkirakan meninggal dikarenakan TBC. Namun yang menjadi misteri di kalangan para peneliti dan juga para ilmuwan, kenapa sampai situs ini atau desa Atlit-Yam ini bisa terendam oleh air. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya Atlit-Yam ini tenggelam dikarenakan ada tsunami besar yang menghantam desa tersebut dikarenakan meletusnya gunung berapi Etna. Yang kedua ada Ubaid Lizardmen. Nah, jadi kebudayaan Ubadian ini hidup di Mesopotamia prasejarah sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi kebudayaan dari Ubadian ini dianggap adalah paling maju dari kebudayaan-kebudayaan lain pada zamannya. Nah, dari semua penemuan artefaknya, yang paling menonjol itu ialah patung Ubaid Lizardmen. Apa kegunaan dan tujuan dari pembuatan patung ini masih banyak sekali menimbulkan tanda tanya di kalangan para ilmuwan, peneliti, dan juga para arkeolog. Ada yang berpendapat dan mengatakan bahwa sebenarnya pembuatan dari patung Ubaid Lizardmen ini mewakili semua dewa yang mereka sembah pada saat itu. Namun semua hal itu dibantah oleh para arkeolog dan mereka mengatakan bahwa patung ini posturnya berbeda dari beberapa artefak ritualistik lainnya. Dan mungkinkah patung ini berhubungan dengan Lizardmen atau shapeshifter atau yang bisa merubah bentuk yang booming pada sekitar tahun 2014 lalu, yang dimana ada beberapa public figure dunia yang menjadi sorotan dikarenakan mereka bisa berubah bentuk dan menjadi manusia kadal. Coba komen di bawah. Next. Yang ketiga ini ada sebuah batu misterius yang ditemukan oleh para pekerja. Nah, jadi batu misterius itu ditemukan pada tahun 1872 oleh pekerja konstruksi yang disewa oleh Seneca A. Led. Nah, jadi saat ditemukan, batu ini memiliki bentuk seperti telur dengan memiliki banyak sekali simbol-simbol yang terdapat di luar dari batu itu. Panjang batu ini sekitar 4 inci dan ketebalannya 2,5 inci dan berwarna gelap. Sampai saat ini, penemuan batu misterius itu masih membingungkan banyak orang, dan bahkan orang-orang masih belum bisa memecahkan misteri-misteri dan bahkan simbol-simbol yang ada pada batu itu. Dan bahkan belum ada yang tahu dengan jelas batu ini berasal dari mana. Nah, dari sini banyak sekali orang berpendapat bahwa batu ini
adalah sebuah tanda peringatan dari perjanjian dua suku. Namun juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa batu ini sengaja dibor pada abad ke-19 dan abad ke-20. Jadi kabarnya itu masih menjadi kesimpang siuran di masyarakat dan bahkan masih menjadi kesimpang siuran di beberapa arkeolog yang ada di dunia ini yang meneliti batu tersebut. Dan semua fakta-fakta dari batu ini belum ada yang mengetahui sampai detik ini. Dan jika teman-teman mungkin ada yang tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca artikel tentang batu ini, boleh komen di bawah. Next. Para peneliti dibuat terkejut karena mereka menemukan sebuah kerangka kecil yang aneh yang berbentuk seperti manusia di Gunung Atacama pada tahun 2003. Ukuran dari kerangka tersebut ialah 15 cm. Dan dari sini, para ilmuwan mengatakan bahwa mungkin ini adalah sebuah janin. Dan bahkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mungkin ini adalah sebuah makhluk yang dari luar angkasa atau semacam alien. Namun semua kebenaran itu nanti terungkap ketika mereka melakukan tes DNA. Dan of course, murni kerangka itu ialah kerangka manusia. Namun yang menjadi pertanyaannya yang sangat besar, kenapa manusia itu sangat amat kecil? Karena mereka melakukan tes DNA dan mereka memperkirakan manusia yang dites itu berumur sekitar 6-8 tahun. Namun para peneliti mengatakan bahwa mereka tidak tahu pasti bagaimana kondisi fisik dari manusia itu hidup. Dan kayak meskipun dia itu hanya manusia kerdil, tapi kok 15 cm bisa terjadi pada dia ya. Pasti teman-teman berpikir bahwa mungkin itu kan panas dari gurun itu. Tapi kayak yang panas gurun itu masa bisa membakar seseorang kayak yang 8 tahun dan bisa menciut menjadi 15 cm. Pada saat awal penemuan kerangka tersebut, para ilmuwan mengatakan bahwa mungkin kerangka ini sudah berumur ratusan tahun. Namun sebenarnya setelah dites lagi, ternyata kerangka itu masih berusia 40 tahun di Gurun Sahara. Jadi kayak yang bukan dia berumur 40 tahun, tapi seperti aku bilang tadi bahwa kerangka itu diperkirakan sekitar 6-8 tahun. Tapi si kerangka itu berusia 40 tahun berada di gurun tersebut. Jadi dia kayak yang di gurun itu sudah sekitar 40 tahun, namun umurnya sekitar 6-8 tahun. Gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke, dan ini yang terakhir. Jadi ada penemuan yang masih menjadi misteri dan menjadi tanda tanya besar, yaitu misteri Codex Gigas. Manuskrip ini memang benar-benar besar dan isinya semua itu bertuliskan bahasa Latin dengan dokumen-dokumen yang kayak yang aneh. Dan dari situ orang-orang beranggapan dan mengatakan bahwa sebenarnya Codex Gigas ini adalah kitab iblis. Nah, jadi awal penemuan dari Codex Gigas ini yaitu pada tahun 1648 setelah tentara Swedia melakukan penjajahan di kota Praha. Namun ternyata Codex Gigas ini sudah ada pada sekitar abad ke-13. National Geographic bekerjasama dengan pakar dari naskah kuno, mereka melakukan penelitian terhadap manuskrip abad pertengahan ini. Mereka mengatakan bahwa kitab Codex Gigas ini dituliskan oleh satu orang saja. Dan menurut kalian satu orang itu siapa ya? Kalau kalian tahu, coba komen di bawah. Oke guys, itulah 5 penemuan-penemuan yang masih menjadi misteri sampai saat ini, sampai tahun 2021. Dan meskipun seperti aku bilang tadi di awal, kayak yang di zaman modern ini kita sudah sangat memiliki teknologi sangat canggih, namun masih belum bisa dipecahkan dan belum bisa dijelaskan secara alamiah. Mungkin teman-teman memiliki penemuan-penemuan yang lain, seperti mungkin di rumah kalian menemukan tulang dari T-Rex atau mendapatkan peti mumi, boleh komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you in the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.